Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita masih diberi kesehatan, masih bisa dibangunkan dari tidur. Namanya bangun tapi tidur orangnya. Alhamdulillah bersyukur kita sampai hari ini mata kita masih bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa berucap, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah. Semoga yang telah kita lakukan di pagi hari ini, langkah kita, waktu kita, semuanya dicatat Allah sebagai pemberat timbangan amal ibadah masing-masing. Amin. Allahumma amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun mampu untuk meneladani beliau. Baik, hari ini tanggal berapa? 17. 17 apa? Dzulqa'dah. Buka surat 9 ayat 36. Buka Qur'annya, surat 936. Inna idatas suhuri indalah hisna asra sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Minha arba'atum hurum dzalikat dinul qayyim. Fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 yang sudah Dia tetapkan sejak menciptakan langit dan bumi. Minha, diantaranya ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Ini ketetapan agama yang lurus. Maka jangan kalian mendolimi diri di 4 bulan ini. Jangan menganiaya diri di 4 bulan ini. Jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. 4 bulan ini diuraikan Rasul Muhammad SAW. Hadisnya Bukhari. Nomor hadis 1583. Kalau Muslimnya 1679. Perawinya Abu Bakrau radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan oleh itu yang 3 diurutkan. Yakni Dzulqa'dah sekarang bulan 11. Zulhijjah bulan depan. Kemudian Muharram bulan 1. Jadi ini urut yang 3 ini. Dzulqa'dah sekarang bulan 11. Zulhijjah bulan depan 13 hari lagi. Itu Zulhijjah bulan 12. Setelah itu tutup tahun kan? Masuk tahun baru. Insya Allah 1446 Hijriah. Bulannya Muharram. Nah 3 ini yang urut. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satunya Rasul bersabda wasyahru Rajab mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah jadi ada 4 bulan. Kenapa kita nggak boleh menyanyiakan 4 bulan ini? Hadisnya Muslim. Nomor hadis 1945. Rasul bersabda, Kulu itu apa? Setiap. Nek kolu ucapan. Nek enggak kolu raiso mangan. Kulu amalan Ibnu Adam. Setiap satu amal anak cucu Adam. Hasanah yang dalam kebaikan, ibadah, amal soleh. Asro amsaliha ila sab'amiyad difin. Dilipatkan Allah 10 sampai 700. Tuh. Jadi kalau kita sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. Kalau sendirian? Naik ketompo. Siji ra ketompo sisan entek hilang. Maka kalau bisa berjamaah. Kita ini ahlus sunnah wal itu ahlus sunnah wal ijenan. Jadi kalau bisa berjamaah. Nah, maka subuh tadi, duhur nanti 27 kan ya. Cuman ini karena bulan Dzulqa'dah, seandainya dikasih yang 10 kali sama Allah, berarti berapa?
270. Iya, salah. Pangkat derajat. Pangkat derajat itu di mana? Di atas. Berarti 27 kali 27 kali 27 sampai 10 kali. Kalau dikasih 10. Kalau dikasih 700. Diketik di kalkulator 27 pangkat 700. Begitu di enter, error. Ketikkanlah error. Kenapa? Nggak cukup digitnya. Kenapa Allah berikan ini buat kita? Ketika sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bertanya ke Rasul, kenapa Allah berikan ini buat kita 4 bulan haram? Bulan 11, 12, 1 dan 7. Itu pun masih ditambah lagi bulan 9. Apa 9? Munia September, rasanya masjid yang jopo. Apa 9? Ramadan. Jadi kita dikasih Allah bulan 11, Dzulqa'dah, bulan 12, Zulhijjah, bulan 1, Muharram, dan bulan 7, Rajab, dan bulan 9, Ramadan. 4 haram, satunya bulan suci Ramadan. Ini semua amal 10 sampai 700. Kenapa? Karena kita ini lemah, keliru, salah, khilaf, kurang paham, amal ngawur, numpuk semua. Dibantu sama Allah ini sampai dilipat-lipatkan. Buka An-Nisa 28. Yuridullahu au yukopi pangku wa khaliqa insanu dha'ifa. Allah berfirman di sana. An-Nisa 28. Allah tidak memberikan keringanan. Sebab manusia diciptakan dalam lemah. Kita ini lemah. Kalau bahasa Surabaya, B-nya kita cuma 1. Baik. B yang lain banyak. Betik, blebes, bulet, blingset, banggel, budeki, beler lebih banyak. Kalau kita nggak dibantu Allah dengan bulan yang 4 haram dan 1 Ramadan, nggak mampu kita di Yaumal Mizan, hari timbangan amal. Nggak mampu kita di Yaumul Jam'i, hari kita dikumpulkan. Nggak mampu di Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Hisab, hari perhitungan, nggak sanggup kita. Karena apa? Dosa kesalahan numpuk. Nah, dibantu sama Allah. Nah, sehingga bulan ini sampai nanti bulan 1, ini 3 bulan berturutan loh ini. Jangan disia-siakan. Perbanyak amal soleh, perbanyak amal ibadah, perbanyak amalia kebaikan. Ini dilipatkan. Itu sholat. Sekarang kalau infak, sedekah, mengeluarkan zakat. Ini sabda Rasul. Mamin anfaku fi sabilillah wa dinar hadakula kafaratu sab'amiyah. Siapa yang infak 1 dinar, ditukar Allah 700. Dari mana Rasul mengatakan ini? Dari mana? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Nggak ada nyambung. Buka Al-Baqarah 261. Buka Al-Baqarah 261. Bahwa 1 dinar ditukar 700 dinar sama Allah. Rabbuna wa ta'ala berfirman, Masalul ladina yunfikuna ambalakum fi sabilillahi kam masalin habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji Allah tumbuhkan 7 tangkai. Kemudian kulu sumbulatin mi'atu apa? Setiap tangkai dikasih 100. Oh, berarti Rasul mengatakan 1 dinar diganti 700 itu dari firman Allah. Di Al-Baqarah 261. Itu hari biasa. Nah, kalau itu diinfak sedekahkan di bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan. 10 sampai tambahannya tuh. Makanya orang infak sedekah itu diganti Allah berlipat-lipat. Janji Allah 2. Dunia dilipatkan, jaminannya surga. Buka surat 57 Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. Apa firman Allah di sana? Laki-laki perempuan yang bersedekah dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, terus akan dilipat gandakan. Nih,
Nah, pelipatan gandaan ini kan kalau hari-hari biasa kali 700 kan. Terus Allah janji tadi untuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan dipangkatkan lagi masih. Nah, ini janji Allah hak. Terus ujungnya ajrun karim dan pahala yang apa? Pahala yang mulia. Ajrun karim, pahala yang mulia. Para mufassir sepakat, pahala paling mulia itu apa? Surga. Sekarang mana jaminan Allah langsung ngomong orang infak sedekah pasti masuk surga? Ini tadi kan Allah pakai kata ajrun karim, gitu. Pahala yang mulia. Sekarang mana bukti kalau orang infak sedekah pasti surga? Buka Ali Imran 133, 134. Wasari'u ila mafiratin mir rabbikum wal jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini 133-nya. 134-nya alladzina yunfikuna fi sarra'i wadara. Apa terjemahnya? Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Allah Rabb kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi hambanya yang bertakwa. Siapa? 134-nya. Pertama yang harus betul, orang yang infak sedekah lebih dulu. Orang infak sedekah itu jaminannya surga. Setelah itu baru wal qadiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarah. Kemudian wa'afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tuh pasti masuk surga. Infak, sedekah, memaafkan kesalahan orang, menahan amarah, berbuat baik pasti surga. Sekarang saya tanya, berbuat baik masuk surga enggak? Berbuat baik masuk surga enggak? Enggak. Berbuat baik masuk surga enggak? Enggak. Kalau yang berbuat baik itu Tuhannya ada 5, rupa-rupa warnanya. Atau Tuhannya 3 in 1 masuk surga enggak? Jadi ada catatan mau masuk surga itu beriman dulu ini. Baru setelah itu dia berbuat kebaikan baru bisa. Kenal Chu Yunfa? Kenal Chu Yunfa? Itu loh aktornya Mandarin ya, Chu Yunfa. Nah, itu sebelum Covid dia sempat bagi duit itu. Dolar Hong Kong setengah kontainer. Bayangin. Dibagi-bagikan. Masuk surga enggak? Enggak, wong Chu Yunfa tuanya ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Itu meletus 1 masih ada 4. Nah itu. Jadi syarat masuk surga itu, mau tahu? Buka Qur'annya, halaman 304. Ngeluh nih ada halaman ini, gawe HP. Buka surat 18, Al-Kahfi, ayat 110. Paham? Kemarin dikasih Qur'an ini kemana semua? Ya dibawa. Kemarin kan dibagikan tuh Qur'an. Allahu Akbar. Siapa yang belum dapat? Berapa orang? 1, 2, 3, berapa? 1, 2, 3, 4. Nah nanti ya. Ini bak motor nih, ini bak Quran saya. Nanti kalau pas bak mobil. 5 ya? 5 sekarang besar. Ya udah nanti saya bawakan 20. Insyaallah. 6. Hah? Allahu Akbar. Ya nanti. Saya naik motor ini. Kalau enggak naik motor, biasanya di bagasi itu buka ini Quran dibagi. Saya naik motor kali ini. Lagi pengen naik motor. Soalnya sudah kepalanya pusing. Jadi kalau kepalanya pusing naik motor saya. Saya mana tadi? Al-Kahfi. Lihat. Surat 18 110. Faman syaa yarju liqa'a rabbi falyaman amalan shaliha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ketemu? Kalau mau lengkapnya itu kan lengkapnya begini. Kul innama ana basyirum mislukum yuha ilaiha. Ana ma ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyaman amalan shaliha wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Apa kata Allah di sana? Katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia sama seperti kamu, tapi aku menerima wahyu, ya. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah.
yang maha besar. Maka barang siapa menginginkan perjumpaan dengan Allah Rabb-nya, hendaklah dia berbuat kebaikan dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun dalam mengibadatinya. Wis, pasti surga. Nek cuma berbuat baik tok, belum tentu. Berbuat baik Tuhannya ada 3 triliunan. Kayak Tuhannya dia ini dulu. Ya bro, Tuhanmu 3 dulu ya bro. Iya mas? Lah iya, waduh baik Tuhanku. Yang sana malah ada 5 ya, rupa-rupa warnanya. Nah itu nggak bisa. Dia harus la ilaha illallah dan berbuat baik, baru jaminan surga. Pasti. Masuk Firdaus, tunggu dulu. Kalau masuk Firdaus baru dilihat sholatnya, dilihat infak sodakonya, dilihat puasanya. Tapi kalau surganya jaminan. Yang cuma berbuat baik sama menyembah Allah, jaminan. Allah yang mengatakan soalnya. Dan bertemu Allah di mana? Pasar Grosir Surabaya. Hah? Ya, oh di mana? Ketemu Allah di mana? Di surga. Tidak mungkin ketemu Allah di pasar genteng itu, tidak mungkin. Nah maka orang yang berbuat baik dan menyembahnya Allah, jaminannya surga. Nggak ada selain itu. Oke? Nah, jadi ini bulan ini mumpung semua udah disiapkan Allah, jadi jangan disia-siakan. Itu infak sedekah. Jadi kalau ada kotak infak lewat, masih lama kok. Ada kotak infak lewat, jam berapa tadi maksimal? Oh 11 kurang 5. Jadi kalau ada kotak infak, apa yang dilakukan? Pura-pura supaya dilompati. Gak tepat belas. Kalau ada begitu tuh langsung buka dompet. Wah, begitu buat dibuka ada 5.000 satu lembar. 10.000 satu lembar, 20 satu lembar, 50 satu lembar, 100 satu lembar. Mana yang dimasukkan? 5.000 ngare-are. Yang mana? 5.000. Padahal kalau yang Allah inginkan yang mana? Tidak suka 100 Allah. 20. Jadi tidak suka Allah 50, 100 tidak suka. 10 tidak suka. 20. Dari mana? Buka surat 25. Ayat 67. Jadi kita biar tahu ilmunya nih. Walladzina yunfiqu am yaqturu wa lam yafturu wa kana dzalika qawama. Apa kata Allah? Ini loh. Hambanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila dia orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Tuh. Jadi waladina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang tengah. Berarti yang 20. Ada yang tanya, Ustaz, 100-nya kebetulan saya taruh tengah, Ustaz. Ini bukan tengah posisi, bro. Ini tengah nominal. Ya. Masukkan yang 20, itu yang Allah suka. 100 boleh nggak? Boleh, tapi jangan ngomel. Masukkan 100, keluar pengajian. Waduh, bakul liwat rek, tiwas tak cemplung no. Nah, parah. Ada yang lebih parah lagi. Ada 5, 10, 20, 50, 100. Cek gini. Pinginannya ono 2000 elek dek. Loh, saya golek 2000 elek. Parah total nama. Gimana antum mau dapat janji Allah kalau modelnya begitu? Ya? Masya Allah. Dah. Sekarang puasa. Ada puasanya di bulan haram ini? Halo? Ada nggak puasa di bulan haram? Ada 2. Di bulan 12 dan di bulan 1. Bulan 12 bulan apa? Zulhijjah. Nama puasanya Saumi Arafah. Rasul bersabda, "Mamin saumi Arafah yukafiru ma'diya wal baghya." Siapa yang puasa Arafah diampuni dosanya 1 tahun plus 1 tahun berikutnya. Berapa tahun? 2 tahun. Kemarin Syawal berapa tahun? 1 tahun. Mamin sita yaumin syahra yukafiru ma'diya. Siapa yang puasa Syawal kemarin 1 tahun. Nanti ada lagi ini Zulhijjah ampunan 2 tahun. Puasa Muharram tanggal 10 Saumi Asyura 1 tahun. Berarti 4. Nah, habis itu libur enggak puasa Ramadan 4. Betik namanya blebes. Ini bukan pengganti. Ini penambahan nilai. Nah, maka nanti begitu bulan Zulhijjah bulan depan yang puasa tanggal 1 sampai 9 diberi ampunan 2 tahun. 1 sampai 9. Keutamaannya ampunan 2 tahun.
Ada sahabat yang lompat. Tanggal 1 puasa 2 enggak, 3 puasa 4 enggak, 5 puasa 6 enggak, 7 puasa 8 enggak, 9 puasa 10 sholat id. Diizinkan Rasul. Itu dapat keutamaan ampunan dosa 2 tahun. Yang 9 tok dapat ampunan 2 tahun. Milih mana? Songo tok wong arek-arek. Puasa 1 sampai 9 dapat keutamaan diampuni 2 tahun. Lompat-lompat dapat keutamaan 2 tahun. 9 tok keutamaan 2 tahun. Milih mana? Songo tok wong arek-arek. Cuman kita lupa itu bulan haram. Janji Allah tadi apa? Semua amal kebaikan beda dilipatkan. Jadi yang membedakan pahalanya. Kalau keutamaannya sama, semua dapat ampunan 2 tahun. Milih mana? Songo tok gak percaya takon negara. 1 sampai 9 itu Rasul puasa, sahabat puasa. Pernah lompat-lompat, ya. Songo tok tidak pernah. Ya, tapi ampunannya 2 tahun gitu. Jadi tapi 9 tok 2 tahun ampunannya. Pilih mana? Songo tok, ya. Nah, padahal yang membedakan di pahala, apalagi itu bulan haram. Kemudian bulan 1 ada puasanya. Namanya Saumi Asyura. Puasa tanggal 10. Ketika Rasul puasa tanggal itu, ditegur sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, mana ada antum saumi Yahudi wa Nasaro? Kenapa Anda puasa sama dengan Yahudi dan Nasrani? Apa kata Rasul? Wa qulil haqqul Musa lil mu'min. Sebenarnya yang punya hak terhadap Nabi Musa itu orang Islam daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? 2 kaum ini suka mengingkari para nabinya. Yahudi lebih nemen lagi. Berapa nabi dibunuhin. Ya, berapa nabi dibunuh, diingkari. Termasuk waktu Nabi Musa mengajak perang masuk Palestina, tanah yang dijanjikan awalnya. Apa kata orang Yahudi? Wes kon perang mbek Allah dewi. Kita tak cangkruk sini ngopi tengok-tengok digendeng ya. Yahudi. Pokoknya dia mengingkari. Kemudian Nabi Isa diingkari loh sama Yahudi. Nabi Isa diingkari. Rasulullah diingkari. Nasrani Rasulullah diingkari. Yang tidak pernah ingkar sama nabinya itu siapa? Umat Islam. Buka Al-Baqarah 285. Amanah Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbil wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufariqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baca Mas Adi. Rasul Muhammad berfirman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampuni kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Tuh, itu kita. Tidak pernah membeda-bedakan. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Rasulullah, tidak ada yang kita bedakan. Para nabi ini kita hargai semua, para nabi ini kita ikuti semua. Bahkan kita punya kewajiban mengikuti agama itu dari poros agama. Siapa yang dikasih poros agama sama Allah? Nabi mana yang dikasih poros agama? Nabi Ibrahim. Buka An-Nisa 125. Waman ahsanu dinam miman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba'a milata Ibrahim hanifah wa takhadalahu Ibrahim khalila. Baca terjemahnya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Tuh, ternyata kita disuruh berporos di agama Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim itu adalah kesayangan Allah dan Nabi Ibrahim itu orang Muslim. Dulu saya dibujui, kamu juga dibujui, Mas Andi. Katanya Nabi itu yang buri yang dibujui ya. Ibrahim itu Yahudi, ya. Asalnya. Nggak diweti. Buka Ali Imran 67. Apa kata Allah? Makana Ibrahim Yahudiyau wala Nasraniyau walakin kana hanifah muslimah wa kana minal musyrikin. Baca terjemahnya. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani,
tetapi dia adalah seorang yang lurus muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Allah sendiri nih. Ngono rek dino ya ganti wedi. Oh, bukan itu pabrik roti Paulus. Dibujuki katanya orang Yahudi. Bukan. Nah, saudara-saudaraku, maka ikuti syariat-syariat yang ditetapkan Allah. Maka Islam ini adalah agama yang diridhoi. Sehingga kita tidak pernah mengingkari para nabi sebelumnya semua. Nabi Musa pun tauhid. Nabi Musa bilang apa? Engkau hendak diberi mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Allah. Dan tidak ada selainnya. Itu kalimat Nabi Musa dalam kitab Ulangan pasal 435. Ulangan 435. Ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Ulangan 4.235. Sudah ketemu? Baca. Engkau diberi lihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Kepadamu telah dinyatakan agar kamu mengetahui bahwa Tuhan itulah Allah. Duh, Nabi Musa, Yahudi diberitahu Allah cuma ada Tuhan. Nabi Isa juga sama. Yohanes 17 ayat 3. Kalimatnya sama. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Loh, Yesus Kristus itu utusan. Ngomong sendiri Nabi Isa bukan anak Tuhan. Siapa yang jadikan anak Tuhan? Arek dinoyo. Iya. Oh itu pabrik roti Paulus ya. Nah makanya, yes, biar tahu gitu. Nah disinilah maka kita ikuti yang lurus. Kita ikuti akidah yang hak yang datang dari Allah. Makanya dulu Yahudi Nasrani itu puasa tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena peristiwa buka Al-Baqarah 50. Peristiwa Allah membelah laut itu tanggal 10 Muharram. Al-Baqarah 50. Itu tanggal 10 Muharram itu. Wa'id farraqna bikumul bakhra wa anzaynakum wa akhraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah lautan untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedangkan kamu menyaksikannya. Tuh, makanya dulu mereka puasa. Sebelum punya kalender Januari sampai Desember tuh mereka puasa. Karena kalender cuma milik Allah semua. Tadi kan Allah bilang, sesungguhnya jumlah bulan 12. Sejak aku ciptakan langit dan bumi. Jadi dari dulu itu namanya bulan itu Muharram. Terus Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Rabiul Awal apal, banter Rabiul Akhir. Ya. Terus habis itu menang mana suwi. Jumatil Awal. Apa? Jumatil Akhir, banter. Menang mana. Terus Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Harus tahu kita ini. Ini kalender milik Allah ini, punya kita ini. Kalah sama Januari sampai Desember ya kan. Nah, saya itu malah ada apal, ini tanggal piro iki? Masih ini. Masihnya 26. Loh, ya aku malah gak ero ya, teman. Yang saya tahunya itu kalender dari dulu masuk Islam sampai hari ini benar. Saya lebih hafal yang punya Allah. Makanya kadang tanggal ini, itu kapan ya? Saya lihat kan, oh tanggal ini, gitu. Udahlah, kita harus pakai punya kita sendiri. Ya. Nah, maka puasa. Terus Rasulullah bilang, yang punya hak itu kita sebenarnya. Karena kita tidak beda-bedakan. Kalau demikian kata Rasulullah, ini fahai minallahi saumi tasu'a wa asyura. Kalau begitu tahun depan, kalau Allah masih memberi aku hidup, aku puasa tanggal 9 dan 10. Atau 10 dan 11. Tuh. Jadi kalau misalnya Rasul hidup, masih diberi hidup sama Allah, beliau akan puasa tanggal 9, 10 atau 10, 11. Supaya berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Rasul mengucapkan itu tanggal 1 Muharram. Tahun 11 Hijriah. Habis Muharram, Safar. Habis Safar, Rabiul Awal. Tanggal 12, beliau wafat. Berarti Rasul nggak pernah puasa tanggal 9, 10. Selama ini hanya 10 aja.
Tapi sahabat mendengar Rasul mengatakan, kalau Allah masih memberi aku hidup, aku puasanya 9-10 supaya beda. Nah jadi yang puasa tanggal 9 dan 10 dapat ampunan setahun. Atau 10-11 ampunan setahun. Tidak pernah 10 tok sahabat, karena mengikuti kalimat Rasul. Tapi ada yang tanya, loh bukankah sekarang sudah lagi nggak puasa ya tidak Nasrani? Boleh nggak balik 10 tok? Boleh. Ijma ulama sepakati. Jadi yang puasa 9-10 setahun ampunannya, 10 tok setahun, 10-11 tahun. Melendi 10 tok. Yang membedakan pahalanya. Nah jadi yang ada syariat puasanya hanya Zulhijjah dan Muharram. Selainnya nggak ada. Kenapa bulan-bulan ini diharamkan? Yang terakhir. Buka Al-Quran Al-Baqarah 217. Biar kita tahu kenapa bulan-bulan ini diharamkan. Yas'alunaka asy-syahril haram qitalin fi. Kul qitalun fi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bi wa masjidil harami wa ikhraj alim minhu akbaru indallah. Ayo sampai situ aja. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan Muharram. Katakanlah berperang pada bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah jika kepadanya menghalangi orang yang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk di sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sudah cukup. Jadi bulan Dzulqa'dah ini diharamkan Allah karena persiapan untuk haji. Dulu orang naik haji itu, bukan naik haji ya, kita selalu keliru bilang naik haji. Orang beribadah haji atau pergi haji yang benar, bukan naik haji. Dari mana kata naik haji? Kalau cuma pengen dipanggil Bu Hajah, nikah aja sama Pak Haji. Nanti kan sampai dipanggil Bu Hajah. Jadi beribadah haji itu dulu naik kuda, naik onta, naik bagel, jalan kaki malah. Karena apa? Kalau yang jauh kayak Indonesia, pakai kapal laut. Belum ada pesawat masa itu. Nah, sehingga orang kondisinya capek. Orang kalau capek, berbenturan, senggolan, biasanya apa? Emosinya tinggi. Sehingga Allah haramkan bertengkar, Allah haramkan berperang, Allah haramkan berdebat di bulan Dzulqa'dah. Supaya konsentrasi di ibadah haji bulan depan. Maka Dzulqa'dah ini diharamkan Allah. Kenapa Dzulhijjah diharamkan Allah? Karena di sana ada mau proses manasik. Napak tilas Nabi Ibrahim, napak tilas Nabi Ismail, istri Nabi Ibrahim, ibu Ismail. Lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, kita disuruh sa'i. Kita tawaf di sana, ada makom Ibrahim, ada hijri Ismail. Ini semua napak tilas. Maka bulan ini diharamkan. Makanya ada perintah menyembelih. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya. Kenapa kok yang dipilih Allah Nabi Ismail? Kenapa kok tidak arep-arep rumah singgah, mu'alaf center yang dipilih? Kenapa? Karena Allah tahu Nabi Ismail sanggup. Coba buka surat 37 ayat 102. Falama balagu ma'ahu sa'ya. Qala fa'nad idza manami fandu madatara. Qalu ya abatif'al matukmar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Boleh dibaca terjemahnya. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dan dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tuh. Kenapa yang dipilih Nabi Ismail? Sanggup dia. Bapaknya bilang sama anaknya, ya bunayya, inni ara fil manami. Kata bermada tara. Anakmu kamu harus tak boleh. Gimana pendapatmu? Dia jawab, matukmar. Silahkan bapakmu. Satajiduni insyaallah. Coba arek mualaf center yang dipilih. Nak, kowe tak boleh, piye pendapatmu? Ya apa nih bapak yang tak boleh, Pak? Bapak wis tuwa aku sik enom ngono. Berarti artinya ujian itu hanya diberikan pada yang mampu.
Maka dari ini kita punya pelajaran yang tinggi, tidak ada ujian melebihi batas. Ini maknanya. Maka bulan ini diharamkan Allah. Kenapa bulan Muharram diharamkan Allah? Karena ada proses pemukulan pembelahan laut. Laut Madura. Oh, Laut Merah, tapi pindah Nusantara. Nah, itu peristiwa seperti ini diulang lagi. Nabi Musa dikejar, laut gak ada jalan keluar. Sedangkan pasukan Fir'aun di belakang udah mengejar. Diselamatkan Allah dengan dibelah laut. Peristiwa seperti ini terjadi lagi pada Nabi besar berikutnya. Ini Nabi besar Nabi Musa ini. Nabi besarnya Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi besar berikutnya. Nabi besar mana? Seluruh alam semesta. Siapa? Rasulullah SAW. Dikejar kaum Quraisy, kafir Quraisy. Muharram ini. Begitu dikejar, tidak ada jalan keluar. Gunung. Gunung mana? Bromo. Hah? Oh, Gunung Sur. Tak pikir pindah mana Nusantara ya Rari. Sampai di sana tidak ada jalan keluar. Sama Allah disiapkan hanya hitungan detik. Ada gua Sur. Masuk ke dalam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dibuatkan sarang laba-laba. Dikasih semua. Diselamatkan Allah. Maka Muharram disebut Syahrullah. Bulanku, bulannya Allah. Jangan pakai surah. Kalau pakai surah, manten tidak berani. Mantu tidak berani. Pindah rumah tidak berani. Karena pakai surah. Apalagi ada filmnya. Malam satu surah. Gitu. Sing main Susana. Gitu. Isuk tadi manten, bengi tadi sundel bolong. Terus dia ngomong, ini kelek dengan surah-surah. Saya mengawali. Pada tahun 1443. Berapa tahun yang lalu? 3 tahun lalu. Ya, 3 tahun lalu. Saya pindah ke Gresik. Tanggal 5 Muharram. Surah-surah saya pindah. Kata tetangga, Pak kok pindah? Ini kan surah. Ini Muharram, saya enggak pakai surah. Udah gitu tempat yang saya tempatin tusuk sate pula. Duh, Ustaz kok berani pakai tusuk sate? Ya, saya makan satenya, saya buang tusuknya. Allah paling benci urusan syirik musyrik. Makanya bulan Muharram itu bulan memerangi kemusyrikan, kesyirikan. Ayatnya tadi, fala tatimu fina wa qatilal musyrikina kafatan. Nama itu kafah tadi surat 93. Perang itu dengan dakwah yang benar, perangi dengan yang benar ya. Jangan percaya begitu-begitu. Rumah saya tusuk sate. Kapan kalau ada waktu silakan main ke sana. Saya terima dengan tangan terbuka. Cuma waduh, yang mancar Gresik. Tusuk sate saya. Ustaz tusuk sate. Iya tahu. Sudah saya buang tusuknya. Saya makan satenya. Tidak ada. Orang Islam tidak boleh percaya begitu. Paling benci Allah. Buka An-Nisa 48. Hal-hal seperti itu paling dibenci Allah. Innallaha yakfiru ayyusraka bih. Wa yakfiru maduna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Ya baca. Terus jam 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena persekutuannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik. Itu bagi siapapun yang dikehendaki. Barang siapa yang persekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa besar. Tuh, jangan pernah syirik musyrik ya, paling dibenci Allah. Dan dosa susah diampuni. Ya diampuni sih kalau tobat. Tobat. Dah, ini saya cukupkan sampai di sini. Ada yang mau didiskusikan? Atau ada yang mau nambah materi? Silakan duduk sini. Saya tak duduk bawah. Ada? Ya, tafadhol. Maknanya apa? Oh, luar biasa pertanyaannya. Nah, maknanya bagus pertanyaannya. Kenapa lo pakai kata haram? Haram kan jelek. Haram itu maksudnya diharamkan bertengkar, diharamkan bermaksiat. Nah, itu maknanya. Jadi, kenapa bulan itu di bulan haram? Karena diharamkan bermaksiat, diharamkan berbuat dosa, diharamkan berbuat fasik gitu. Jadi diharamkan berbuat keburukan. Karena ini bulan yang dimuliakan, diberi Allah tadi 10 sampai 700, maka jangan maka Allah haramkan dengan perbuatan-perbuatan. Berarti kalau berbuat dosa, dosanya apa? Besar, tapi nggak sampai pangkat 10. Tapi jangan ini, oh gak apa-apa, gak sampai pangkat 10. Itu namanya beti blebes. Ya, kalau bisa ya jangan. Itu maknanya.
Kenapa disebut Masjidil Haram? Kon api-api kok malah haram? Maknanya masjid ini diharamkan orang yang kafir atau non-Islam masuk di dalamnya. Maka disebut tanah haram. Diharamkan non-Muslim masuk ke sana. Itu maknanya. Ya. Jadi bukan, iya jenenge tanah haram. Elek, haram lah barang elek haram. Kok malah dipakai? Maksudnya itu, tanah ini diharamkan orang kafir masuk. Madinah, Mekah, Tanim. 3 ini. Sebetulnya 4. Satunya lagi Masjidil Aqsa. Tapi Yahudi gak diwedi. Ya. Blebes saya. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Sudah, cukup? Ya. Baik. Dari yang tanya, Ustaz sudah menikah lagi? Calonnya gur nemu-nemu. Ya, kita doa ya, kita doa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.